Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu anak-anak pagi yang cerah yang kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, bagi ketua kelas saya memimpin doa terlebih dahulu. Bagi Mas Fadil sebagai ketua kelas, kita memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca Quran terlebih dahulu ya anak-anak. Juga surat An-Nas. Ayo. Sudah. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Baik anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang apa sih nifak itu? Apa yang telah diajarkan kemarin apa nifak? Ya, bermuka yang telah diajarkan oleh siapa kemarin gurunya? Nah, ini adalah salah satu sifat buruk manusia ya anak-anak. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, atau bisa disebut dengan fastabiqul khairat, bersemangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, yaitu tentang pengertian. Dua, tentang ciri-ciri orang yang mengamalkan fastabiqul khairat. Yang ketiga, tentang makna kamu akan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, semoga dengan adanya pelajaran kali ini kalian bisa apa itu yang satu diambil dulu kawan. Kalian bisa menerapkan, kalian bisa mengaplikasikan apa yang telah Pak Guru ajarkan kali ini di kehidupan kalian, di keseharian kalian setelah pulang sekolah. Yaitu kalian harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak, jalur finishnya gimana Pak? Kan lomba kan pasti ada jalur finishnya. Tentunya jalur finishnya itu yaitu tujuan kita di dunia ini menjalan ini itu. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, kalian pernah nggak sih membantu seorang? Pernah nggak? Mas pernah nggak membantu seorang? Pernah. Nah, membantu seorang adalah suatu Perbuatan yang baik. perbuatan baik. Itu adalah salah satu bentuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak, kalau berlomba-lomba, kalau membantu dalam hal keburukan gimana Pak? Apakah itu bisa dikatakan suatu kebaikan? Contohnya,
Mas Gufran membantu ketika ujian, Mas Gufran membantu Mas Wahid karena kesusahan. Itu salah satu kebaikan atau malah suatu keburukan? Mas Farhan. Keburukan. Kenapa kok keburukan? Karena Mas Wahid Ya, yang lain, Mbak Hausa. Apa tadi? Kan Mas Gufran kan di satu kelas, Mas Gufran itu tahu kalau Mas Wahid itu lagi kesusahan menjawab ujian. Nah, Mas Gufran itu mau membantu. Nah, apakah itu suatu bentuk kebaikan karena membantu Mas Wahid atau itu malah suatu keburukan? Kebaikan ya sih Mas. kebaikan. Kenapa kok bisa kebaikan? Tadi Mas Wahid tidak bukan kebaikan. Kalau Mas Wahid kebaikan itu gimana? Orang pikirannya beda-beda, Pak. Ya, teman-teman, itu adalah saya luruskan kembali. Itu suatu keburukan tentunya. Karena itu benar yang katakan saudara tadi, itu adalah suatu keburukan. Karena itu adalah di saat ujian itu nggak boleh saling membantu, nafsi-nafsi atau individu ya, kecuali sebelum ujian kalau Mas Wahid ada kesusahan dalam hal materi apa itu bisa dibantu. Di sebelum ujian kita membantunya itu. Kita bantu sama ini bantu itu bantu. Iya, itu nggak apa-apa. Boleh saling membantu ya teman-teman. Nah. Langsung masuk pada materi. Yang pertama itu pengertian semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat berlomba dalam kebaikan disebut juga fastabiqul khairat. Allah memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam perbuatan kebajikan. Perintah tersebut ditujukan kepadanya baik laki maupun perempuan. Jadi anak-anak, berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah salah satu ajaran, suatu perintah yang diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya untuk selalu berbuat baik. Agar apa? Agar apa, Mas Fadil? Kenapa sih kita selalu diperintahkan untuk berbuat kebajikan atau kebaikan? Karena apa? Kemudian masuk surga. Ada lagi karena apa? Mbak Uni mendapatkan pahala, boleh. Masuk surga, boleh. Karena mencapai ridho Allah, boleh. Itu adalah niatan-niatan yang baik. Karena di dunia ini tentunya kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, itu ditujukan kepada laki-laki atau tidak? Mas, siapa namamu? Berbuat baik itu hanya untuk laki-laki atau perempuan juga boleh berbuat baik, Mas? Boleh semuanya. Lah, kok semuanya? Ya, tentunya itu untuk semuanya ya, anak-anak. Ya, Pak. Untuk semuanya. Karena baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama hamba Allah. Sampai sini paham ya? Apa pengertian dari berlomba dalam paham sampai sini? Selanjutnya dalil dasar hukum. Ya, masuk saja. Ayo. Perhatikan lagi. Sekarang kita balik ke materi yang kedua, yaitu dasar hukum atau dalil dari kenapa
Kenapa sih kita harus berbuat baik? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Diawali dengan ta'awudz. Yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baca artinya berarti. Agar bisa yang bisa menyimpulkan apa yang telah di dalam ini, bisa menafsirkan ayat di atas. Mas Gufran, coba. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Berlomba-lomba. Ya. Dalam kebaikan. Jadi dalam ayat ini tentang Mas Gufran. Intinya dalam ayat ini mengajarkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, baik di mana saja, kapan saja, dan Di mana saja. Nah, Pak, emang bisa Pak di mana saja dan kapan saja Pak? Tentu bisa. Contohnya ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, kita sebagai orang yang mengetahui kalau membuang sampah sembarangan itu hal buruk, apa yang kita harus lakukan, Mas Fahid? Apa yang kita lakukan ketika melihat orang membuang sampah sembarangan? Menegurnya, Pak. Menegurnya. Ya. Dan Dan memberi contoh yang baik, yang benar. betul, tepuk tangan untuk Mas Fahid. Itu adalah salah satu bentuk semangat dalam kebaikan ya anak-anak. Kalau aku sama ini bukan ngambil sampahnya, bukan, Pak. Bagus itu Mas. Diambil jangan dikantongin, dikantongin. Setelah itu dimasukkan ke tempat sampah, bukan diambil langsung dilemparkan ke orangnya. Jangan. Itu baru kebaikan itu. Iya. Bentar. Namanya apa itu? Logonya kata namanya. Selanjutnya itu ciri-ciri. Pak, ciri-ciri orang yang selalu selalu berbuat baik itu apa sih Pak? Pertama, bisa dilihat ya anak-anak, memiliki niatan ikhlas. Orang yang selalu niatnya baik, niatnya itu hanya menginginkan ridho Allah, masuk surga. Itu adalah salah satu orang-orang yang mana dia memiliki semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ya anak-anak. Pak, kalau gimana sih Pak caranya kalau mengetahui orang itu memiliki niatan yang ikhlas, gimana Mas caranya? Lihat tantangan kalau berbuat baik ya. Nah, suatu hal yang diniatkan yang baik, insya Allah nanti akan juga berbalik baik pada diri kita ya anak-anak. Ketika kita menjadi orang, kita
juga akan dijahili juga sama orang lain. Contohnya, ketika kita menapol anak kita, menapol teman kita, di kemudian hari kita juga akan dibalas dengan orang yang lain, bukan dengan orang. Kemarin yang temanku. Ya. Nah, sama halnya juga dengan hal-hal baik. Ketika kita sering membantu orang lain, insya Allah kita juga akan dibantu orang lain juga. Dua, tidak merasa cepat puas. Ciri yang kedua yaitu tidak merasa cepat puas. Jadi ketika kita sudah membantu orang lain, kita merasa kurang buat membantu orang lain lagi. Itu ya anak-anak. Jadi kita harus tidak hanya satu kali membantu orang lain, bisa juga berulang-ulang kali. Kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya antusias dalam kebaikan. Ciri yang ketiga yaitu selalu antusias, selalu bersemangat dalam hal kebaikan. Jangan sekali kita mengeluh ke suatu kebaikan. Hari ini siapa yang sudah mengeluh? Ayo, Naila, mengeluh karena apa? Karena pelajaran terlalu panjang kan? Ada yang lain? Pelajaran atau kita masuk sekolah ini adalah suatu hal baik loh anak. Bukan hal buruk. Ini adalah suatu kebaikan juga. Kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk kalian, untuk Pak Guru, untuk teman-teman kalian. Gitu. Jadi selalu semangat, selalu antusias dalam melakukan hal baik. Terus selanjutnya makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Materi yang ketiga yaitu tentang makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Mas siapa? Namanya apa? Saya sering lupa karena saya banyak sekali mengajar dari kelas-kelas lain. Namanya persis semua. Ada yang Fadil di kelas B sana, ada yang Fadil. Tapi Fadil tidak yang dulu. Jadi Fadilnya apa? Fadil ya. Mas Ilham, salah satu makna dari berlomba-lomba dalam kebaikan apa? Setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan, Pak. Nah, makna yang pertama yaitu tentang setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik. Karena hal ini, karena diperintahkan hal baik, kita harus menaatinya. Kenapa Kak? Kenapa Pak kita harus menaatinya? Karena kita harus takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta, pencipta kita. Tanpa adanya Allah kita tidak bisa di dunia ini. Itu ya anak-anak. Selanjutnya manusia memiliki usia yang terbatas. Maksudnya gimana? Mas Mufid bisa menjelaskan nggak? Manusia memiliki usia yang terbatas. Tepuk tangan teman-teman. Mas Mufid tadi menjelaskan tentang kalau manusia itu kalau tua mati gitu ya. Nah, saya luruskan lebih lurus lagi. Manusia memiliki usia yang terbatas. Kita di dunia ini tidak tahu usia kita sampai mana. Kita bisa jadi keluar dari kelas ini meninggal, jatuh dari tangga, kan nggak tahu ya. Bisa jadi setelah pelajaran ini, jadi ada salah satu orang yang meninggal di kelas ini kan juga tidak tahu. Atau mungkin besok satu tahun lagi kita kan juga nggak tahu ya.
manusia memiliki usia yang terbatas, masih sedikit. Makanya kita harus manfaatkan waktu yang telah diberikan untuk kita untuk selalu bersemangat, selalu berlomba-lomba dalam ngantuk ya. Ya, selanjutnya nomor 3. Selanjutnya yaitu ya itu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam mereka. Nah, akan memberikan tugas kepada kalian kelompok mana satu kelompok itu membahas satu kasus yang mana ini bisa didiskusikan. Kelompok pertama yaitu Mas Mufid dan Farhan. Kelompok kedua Mas Ilham, Mas Fadil, Mas Wahid dan Mas Nurul. Kelompok ketiga yang saya kasih waktu 5 menit, cukup ya anak-anak. Baik, mulai dari sekarang. Diri bro, diri atau diri? PSC. Yang mana? Nah. Untuk merasa jadi kita dilarang kan beribadah. Dilarang ini, tapi kita harus hubungan dengan orang lain. Karena orang lain memiliki satu keistimewaan. Pak Ilham nggak mau ngerjain. Mana itu nggak mau ngerjain? Baik anak-anak, Pak dulu ada sedikit permainan ini. Ya nanti dulu. Ini ada satu ada permainan quiz. Jadi teman-teman setelah menjawab ini nanti bisa menjawab diskusi dengan permainannya siapa cepat nanti dia akan mendapat nilai. Nilai berapa? Iya. Oke, Dia dari Pak Guru cepat-cepatan dari kelompok 1, 2 dan kelompok Oh, satu kelompok satu dan dua. Satu kelompok satu. maksudnya Jadi kelompok satu kelompok dua kelompok tiga. enggak, ini kan ada kuis nih. Ya. Kuis. Ya. Nah, kuisnya ini nanti cepat-cepatan menjawab. Ya. Orangnya siapa aja? Kelompok 1, 2 dan 3. Jadi satu kelompok satu. Kuisnya mana, Bang? Enggak, ini enggak di-share. Oh, Enggak kira di-share. Ini cepat-cepatan di sini, bukan cepat-cepatan dalam HP. Jadi kan Pak Guru naik milih pertanyaan nih. Ya. Kan? Jawabannya itu. Oh, ini Pak. Itu. Kirain saya di-share, Pak. Iya, itu dia. Jadi cepat-cepatan antara kelompok 1, 2 dan 3. Itu salah ya. Gimana ini? Satu. Ya, betul. Belum bisa kok betul, Pak. Nah, kita cek ya anak-anak. 1, 2, 3. Kita nomor 1. Yuk, selanjutnya. Nomor 2. Saya, Pak. Kelompok 2. Yuk. Berat.
seimbang ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Dua. Enggak. Ya, kelompok 1 yang menang ya. Oke, untuk diskusinya gimana? Sudah selesai belum? Kelompok 2, ayo nantikan. Nomor 2, caranya bedain. Caranya Tepuk tangan untuk dulu. Baik, itu tadi ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru ajarkan bisa kalian resapi, bisa kalian terapkan di kemudian hari. Amin. Belum kita tutup, bagi ketua kelas harap mungkin doa penutup. Ketua kelas, wajib. Jadi anak-anak bapak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya